Salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi ini apakah Anda sudah membaca firman Tuhan? Bagi yang belum, mari bersama saya kita membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, puji dan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Bapa, pagi ini kami akan beraktivitas kembali. Semua aktivitas kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang menyertai melindungi kami. Mampukan kami untuk boleh melakukan segala kebaikan-kebaikan yang akan kami lakukan seturut dengan kebenaran-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar pun kami akan membaca firman-Mu. Roh Kudus hadirlah di tempat ini, hadir di hati kami, penuhi hati pikiran kami agar sungguh kebenaran-Mu boleh kami pahami dengan baik. Berkata-katalah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, terambil dari Mazmur 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, saudaraku, hari ini kita diingatkan bagaimana orang yang hidup berhasil, ya, hidup berbuah atau hidup yang berhasil. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang yang berbuah dan yang berhasil itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya, pohon yang ditanam di tepi aliran air, dia akan selalu mendapat nutrisi yang berasal dari aliran air itu, karena air itu akan membawa kehidupan bagi pohon-pohon yang tumbuh di pinggir sungai atau di pinggir kali itu, saudaraku. Dan pohon-pohon itu akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi ada musim-musim tertentu dia akan tetap berbuah. Dan kalaupun di musim kering, ya, dan yang tidak layu daunnya. Jadi artinya walaupun ada kemarau, dia tidak akan menjadi layu karena dia tetap mendapat air yang menyegarkan pohon itu sendiri. Nah, ini perumpamaan yang disampaikan oleh Mazmur Daud bagi kita, bahwa hidup manusia juga demikian. Jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sendiri mengatakan bahwa dialah pokok anggur, jadi kita carang-carangnya. Nah, tentunya kita juga seperti pohon ini tadi yang diumpamakan Tuhan. Kalau kita menempel kepada pohon itu sendiri, maka kita akan berbuah. Demikian juga aliran air itu, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah air hidup. Jadi kalau dia air hidup, tentunya kalau kita meminum air hidup itu, maka kita akan mendapatkan kesegaran dan kita akan menghasilkan buah-buah air kehidupan tadi, saudaraku. Karena firman Tuhan adalah air kehidupan itu sendiri. Bagi orang yang selalu membaca firman Tuhan, maka air hidup itu akan menjadi mata air di dalam hidupnya, sehingga dia akan mengalirkan. Karena air itu tidak akan bisa berdiam, dia akan mencari jalan untuk keluar, mengalir kemanapun dia mengalir. Oleh karena itu, sama halnya orang yang akan selalu rajin membaca firman Tuhan, maka air kehidupan itu akan menjadi mata air di dalam hidupnya, sehingga dia akan mengalir kemana-mana. Nah, untuk mendapatkan semuanya itu, saudaraku, ada syarat supaya kita bisa berhasil dan berbuah. Mari kita lihat di ayat pertama pada Mazmur pertama ayat 1. Firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, ini syarat yang pertama supaya kita menjadi hidup yang berbuah atau yang berhasil tadi. Maka yang pertama syaratnya adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya orang fasik itu seperti apa, saudaraku? Mereka percaya kepada Tuhan tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Nah, jadi jangan mau menuruti orang-orang yang seperti itu.
dan yang tidak berdiri, yang kedua saudaraku, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, jadi kok ada pekerjaan-pekerjaan orang berdosa, jangan kita ikut di situ karena itu tidak berkenan di hati Tuhan. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, ini juga Tuhan tidak suka, jadi suka yang mencemooh orang, yang suka menggosipin orang yang suka iri hati, itu yang selalu mencemooh saudaraku. Nah, jadi Tuhan tidak mau ada itu. Yang ketiga, kemudian yang berikutnya, tetapi, nah ini dia, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi untuk memperoleh kebahagiaan tadi, untuk beroleh kita dapat berbuah tadi, untuk kita dapat berhasil tadi, ialah syaratnya yang berikutnya adalah tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, inilah tugas kita untuk boleh kita dapatkan bahwa kita menjadi orang yang berhasil, orang yang berbuah. Nah, yakni dengan cara yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi itulah yang membuat kita bisa berbuah dan berhasil dan disebut kita menjadi orang yang berbahagia saudaraku. Jadi mari kita ambil waktu kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari supaya apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan, apa yang kita ingini akan berhasil seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apapun yang kita doakan, kalau itu memang seturut dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, apabila Anda hendak menjadi orang yang berhasil, nah, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Itulah yang menjadi syarat utamanya. Dan menjauhi larangannya, yakni jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan menuruti nasihat orang fasik, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, jadi ada 3 larangannya, kemudian ada 1 syarat untuk lakukannya, yakni yang diperintahkan Tuhan, yakni merenungkan Taurat itu siang dan malam. Maka firman Tuhan yang pada ayat ketiga tadi, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jadi kalau mau berhasil, lakukan perintah Tuhan dan hindari larangannya saudaraku. Demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak kekasih hati-Mu yang dapat berbuah dan berhasil. Apa saja pun yang kami lakukan akan berhasil ketika kami mendengarkan, membaca firman-Mu Tuhan. Jika ada larangan-larangannya kami hindari, dan jika ada perintah yang harus kami lakukan, kami mau melakukan. Tuhan ajari, pimpin kami, mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Jadikan kami berbuah, berhasil dan berbahagia karena kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin.